PPDI. Yang ini nih, yang PPDI. Oke, berarti saya langsung ke pertanyaan ketiga saja. Ini terkait bagaimana upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi di kalangan masyarakat desa. Ini dari seharusnya dari Pemda ya. Iya, kalau tidak ada ya atau pengalaman aja Pak. Iya, atau ada yang mau menanggapi. Oke. Iya, monggo. Bu Santi boleh. Boleh. Monggo Bu Santi. Mic-nya Bu. Juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih undangannya. Kalau di sini kita peneliti kalau di Oh, iya. Udah lagi ngajar. yang namanya cuma kemarin saya protes kok ibunya cuma satu dong yang benar. Iya jadinya Ya benar, suara perempuan harusnya terwakili. 30%. Saya sebagai dosen ilmu politik agak. Calonnya Liki lagi gitu. saya Santi Yarina, perangkat desa Mambatan, Kecamatan Karangwas. Sebelumnya saya nyapa teman-teman dulu nih. Iya. Selamat berjumpa teman-teman semuanya. Kalau nggak ada sini nggak Kita nggak ketemu. Jadi ajang reuni. Ketemunya kalau kayak gini aja karena ini sudah sibuk-sibuk semuanya. Sibuk aplikasi. Menjawab pertanyaan mungkin bukan menjawab ya. Jadi mungkin lebih banyak ke curhatnya. Nyambung mungkin dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini pentingnya desa digital. Mungkin saya lebih ke justru ketika sudah ada digital ini bisa dibilang untuk pemerintah desa itu malah jadi dibikin repot atau diberdayakan atau gimana ya? Diperdayakan. Diperdayakan. Ya seperti itu, artinya dengan adanya digital seperti ini selain yang tadi kalau pentingnya dan lain sebagainya sudah disampaikan teman-teman ya, semuanya sudah disampaikan. Jadi saya justru malah pelaku yang ada di desa, jadi untuk sekarang ini kan semua bantuan yang sifatnya dari atas ke bawah ataupun tugas-tugas, malah tugas-tugas dinas-dinas terkait itu sepertinya malah diserahkan ke desa semua. Gitu. Contoh banyak sekali aplikasi-aplikasi atau pengisian data-data, input apapun semuanya desa yang melakukan. Itu saya banyak ini kada yang kemudian melakukan itu. Jadi yang melakukan desa, datanya dari desa, tapi setelah itu datanya disedot oleh mereka, kita nggak punya datanya, nggak punya kewenangannya juga, nggak punya kewenangannya juga dan lain sebagainya. Ini yang jadi kok kita malah jadi kayak tipe apa ya? SID itu nggak ada data itu ya Bu? Dan yang dihimpun oleh desa. Ya, itulah kekurangan kita di desa itu. Mestinya memang kita punya database terlebih dahulu. Tapi kadang, mohon maaf, pihak dari dinas, contoh kita yang itu kan puskesmas, Tidak mau mengakui itu. kemudian yang PKK dan lain sebagainya itu biasanya langsung tolong isi ini dan lain sebagainya. Gitu. Paling ya nanti 50.000 lah untuk itu ya. Jadi matiin. Buka kartu. Waduh. Aduh kecelok. Itu seperti itu. Jadi Bu Santi buka kartu. mohon maaf ini tapi saya Gak apa-apa. biasa ketika ada evaluasi dari kecamatan, saya memang menyampaikan ke kecamatan ketika dana desa digunakan untuk kegiatan-kegiatan dari dinas ini dan lain sebagainya yang hubungannya sebetulnya memang penting juga untuk desa.
memang penting juga. Contoh aja Bu, contoh. Contoh. Terbuka aja. Memang penting untuk desa, tapi KB. apa namanya, kebutuhannya lebih banyak kebutuhan mereka. Contohnya. Nah, Nah, kan sudah cocok kan? KB. Enggak mau Bu. Mungkin lebih ke dinas KB mungkin ya, PKK juga, PKK itu banyak sekali kerjaannya. Jadi ibu-ibu itu mendata dari segala macam radio dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, setelah data itu ada, kepentingannya untuk apa? Nggak ada, kita nggak tahu lah maksudnya. Kepentingan itu maksud kami, kalau kita memang punya data ini masuk ke atas, ya mestinya kan balik lagi ya, timbal balik. Oh di desa misalkan di desa Pangobatan ada balita yang stunting segini, terus apa tuh dari pihak sana yang kemudian langsung melakukan action lah lapangannya kayak gitu. Nah nanti ujungnya ya paling kembalikan lagi ke desa, gunakan anggaran ini dan lain sebagainya. Ya artinya ini sebetulnya apa namanya, positif untuk desa juga, tapi mungkin dalam prakteknya karena seperti ini, banyak memang perangkat desa yang sudah melek IT, tapi juga banyak yang belum. Jadi akhirnya seperti kayak Contoh. dipaksa untuk melakukan itu. Contohnya misalnya kita yang sedang gencarnya ini kan, kita sedang, kalau ada desa yang masuk P3KE itu yang kemiskinan ekstrim, itu kan sudah supaya verifikasi dan validasi data itu sudah menggunakan aplikasi juga, ya, pakai aplikasi juga. Lah ini kita mau nggak mau memang dituntut kemudian untuk bisa. Itu bagusnya di situ. Artinya sebetulnya digital ini memang artinya seperti dipaksa untuk melakukan itu. Walaupun kalau teman-teman yang berada di jaringan ini itu sebetulnya itu sudah biasa dilakukan, tapi untuk beberapa biasa dipaksa lain itu banyak yang keberatan gitu. Ya akhirnya kayak pemaksaan. Literasinya belum sampai. Jadi pemaksaan di sini terpaksa ya, karena mau nggak mau kita memang mesti melakukan itu. Bantuan keuangan, bantuan apa kan semuanya sekarang harus melalui seperti itu. Dalam arti pihak atas itu sudah langsung mempunyai data, ya nggak perlu sibuk, nggak perlu turun ke bawah untuk mencari data, dia sudah langsung dapat. Itu keuntungannya mereka ya, gitu. Kemudian mungkin saya boleh menambahkan sedikit untuk yang tadi SDGs. Kebetulan juga ada yang dari Kementerian Desa ini. SDGs ini apa namanya, programnya Kementerian Desa. Yang kalau soal tujuan maksud dari itu udahlah, semuanya penting, semuanya bagus ya. Kita nggak mau ngomong itu, tapi dalam prakteknya, karena pada saat itu untuk pendanaan ke SDGs itu kan juga lumayan gede ya, lumayan besar. Ini kembali lagi pendataan di awal semuanya dan sebagainya. Ketika sudah jadi pun saya belum pernah melihat, khususnya untuk kecamatan saya di Karawas itu, ketika membuat suatu perencanaan itu lihatnya di SDGs. Saya belum melihat itu, atau mungkin di kecamatan lain ada yang seperti itu, ataupun tadi yang soal laporan P3KE atau soal stunting dan sebagainya, sebetulnya hanya melihat SDGs bisa ya, mestinya kan seperti itu. aplikasinya belum siap tuh. Nah ini saya nggak tahu kelanjutannya gimana, aplikasinya yang belum siap atau anak buahnya Kemendes ini yang juga belum. Wah. Di sini ke Kalibata Bu. Maksudnya ketika SDGs sudah diluncurkan, kami sebetulnya berharap bahwa desa-desa itu tetap pendampingan. SDGs itu mestinya gimana sih, contoh misalkan tempat saya itu tahun depannya supaya tetap menganggarkan, waktu itu kalau nggak salah 15 juta untuk apa itu namanya, update SDGs, tapi ya tetap kemudian menjadi hanya uang 15 juta karena dari pihak pendamping juga tidak kemudian ayo Bu di ini atau
enggak seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Banyak sekali akhirnya apa namanya, jadi curhatnya banyak banget. Gak apa-apa. Jumatan Jumatan itu. Artinya semua yang dilakukan itu baik. Jadi tadi kata Mas Iman, lokalkan SDGs-nya dengan berbagai apa namanya stakeholder atau mungkin berbagai lainnya. Artinya mungkin di sini bapak-bapak dosen atau peneliti yang apa namanya juga mesti ikut ambil bagian nih, bagaimana kemudian apa yang sudah menjadi programnya pemerintah, apa yang sudah dilakukan oleh semuanya lah, gampangnya itu kemudian bisa lebih maksimal dilakukan, khususnya kami yang ada di pemerintah desa, karena pemerintah desa lama-lama sibuk mengelola uang apa ya, tapi juga administrasi dan juga apa titipan kegiatan dinas lain. Berapa Pak yang Pak? Mungkin itu ini karena pastinya banyak teman-teman yang juga mau curhat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ya. Melengkapi apa yang sudah disampaikan dari beberapa rekan-rekan. Memang kami juga bertanya sebetulnya, apakah upaya konkret yang oleh pemerintah daerah itu dalam literasi digital itu domainnya Dinas Kominfo atau OPD-OPD yang lain juga ditugaskan. Misalnya tadi yang disampaikan Bu Santi terkait dengan untuk verifikasi terkait data apa P3KE itu misalnya melalui aplikasi dan sebagainya. Itu pertama memang kelihatannya memang ditugaskan ya. Artinya desa itu agar mengisi untuk memverifikasi. Nah, tapi memang pertama ya ditugaskan itu. Kemudian kalau tidak tahu barangkali ada yang ngajarin gitu ya. Terus kemudian misalnya di Dukcapil itu juga melakukan upaya misalnya dalam konteks kependudukan mulai smartnya dan sebagainya, dan proses yang bolak-balik dulu apa terakhir smart kayaknya. Siap ya. Meskipun itu memang untuk memudahkan semuanya gitu. Terus kemudian di OPD lain itu juga melakukan hal yang sama. Satu sisi memang semua desa, kalau ngomong desa itu memang ditugaskan untuk tadi ada P3KE, terus kependudukan, terus kemudian dan yang lainnya gitu, KB dan sebagainya. Nah, tapi dalam konteks literasi ini, apakah ini sebuah perintah atau memang membuat satu pemberdayaan gitu, agar masyarakat berdaya, sehingga memang yang dilakukan selama ini memang kalau konteks pemerintah daerah itu lebih kepada ke pemerintah desa. Tapi kalau secara ke masyarakat umum, karena kalau ngomong desa kan nggak cuma Pemda saja, tapi juga masyarakat. Nah, literasi digital apa yang dilakukan itu juga memang kami belum mengetahui wujudnya gitu. Karena kebetulan saja kami misalnya duduk dalam satu pemerintahan, mungkin masyarakat yang lain yang mendapatkan literasi digital itu seperti apa, meskipun mungkin ditampilkan misalnya yang laporan apa itu kalau di pemerintah kabupaten apa ya, aplikasi apa ya, aplikasi apa ya itu kalau masyarakat laporan, lapak aduan. Nah itu kan lebih kepada sebetulnya menginformasikan ya. Memang ini semuanya untuk memudahkan ya, memudahkan dalam pemerintah daerah untuk agar katakanlah komunikasi dua arah ya. Satu sisi misalnya ketika masyarakat ke lapak aduan itu akan memberikan informasi cepat, misalnya soal jalan yang rusak, soal belum dapat bantuan dan sebagainya. Tapi memang realitas di lapangan apakah memang melakukan kegiatan sosialisasi kayak gitu itu memang belum. Kalau di kami sih ya misalnya di pemerintah daerah itu meskipun itu dalam konteks melaksanakan kerja begitu,
Nah terakhir kalau yang dilakukan Kominfo itu, Dinas Kominfo kemarin sosialisasi tentang bersama Komisi Informasi Publik KIP itu agar desa itu menyampaikan beberapa hal terkait kewajibannya, misalnya tadi menyampaikan rencana anggaran biaya PPDes ditampilkan baik dalam bentuk banner dipasang di wilayah strategis di masing-masing desanya, baik rencana maupun realisasinya dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada memang wanti-wantinya agar dilaksanakan kayak gitu. Jadi memang kalau literasi digital dalam konteks peningkatan kapasitas edukasi itu memang kami belum melihat, atau mungkin kami tidak melihat karena kami bagian atau belum itu seperti itu. Nah ini yang memang menurut saya penting untuk, karena apa, kalau memang biasanya bagus itu. ini untuk memudahkan komunikasi dua arah, saya yakin ini memang perlu harus dilakukan, meskipun barangkali memang pemerintah daerah dalam hal ini bupati itu memberikan kewenangannya untuk ini domainnya siapa begitu, atau semua OPD terkait itu ditugaskan begitu. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Santi tadi yang sudah memberikan tanggapan terkait pertanyaan ini. Sebenarnya memang pertanyaan itu ditujukan kepada Pemda seperti itu. Tapi karena tidak ada perwakilan yang hadir, jadi saya sangat terima kasih, kami sangat terima kasih Bapak Ibu bisa menanggapi ini seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini mungkin lebih ke teknis ya. Bagaimana solusi teknologi yang ditawarkan dapat membantu desa-desa di Banyumas dalam meningkatkan efisiensi administrasi, pelayanan publik atau sektor ekonomi? Mungkin dari siapa ya Pak Marto ya? Dari Nemolab mungkin bisa memberikan penggambaran mungkin solusi atau mungkin perkembangan teknologi yang sekarang mungkin bisa diakses dan diupdate oleh masyarakat desa. Seperti itu. Selain website tadi. Ya, ternyata belum. Oke. Kalau website terus tadi beberapa media sosial dan teknologi lain mungkin mudah ya. Ini karena itu tadi saya membacanya di sektor ekonominya kan ya. Saya coba bahas yang sektor ekonomi ya. Nanti yang administrasi, pelayanan publik sama lokal mungkin teman-teman yang lain termasuk saya. Nah kalau yang ekonomi seperti ini sih, ini juga uji coba saya per tahun ini juga gitu kan. Di Nemolab ini kan kita memang ya bikin aplikasi, tapi kayaknya nggak bikin susah desa loh. Saya jadi pasrah sih. Jadi mungkin itu udah lewat lah yang di kami. Nah kami malah fokusnya ini di ekonomi karena kan begitu pas pada saat pandemi itu semua kan terdampak ya, termasuk desa, termasuk UMKM. Bahkan kami di Nemo itu mulai fokus salah satunya di dunia usaha sih, di UMKM, termasuk di HIPMI ataupun di teman-teman Rotary. Kan kebetulan saya juga masuk di komunitas pengusaha tersebut. Nah jadi ada momen yang memang ternyata yang selama ini mereka sudah berjalan offline itu memang harus di online kan. Nah tinggal memang ilmunya itu yang memang belum paham, dan kadang kalau sudah paham itu belum detail, jadi hanya baru tahu. Nah salah satunya ini yang tadi saya di awal udah bahas ya tentang TikTok ya. Jadi ini kan bicara tentang teknologi yang sudah ada. Untuk aplikasi yang paling laris di Play Store itu apa sih? Play Store, App Store itu TikTok kan nomor satu kan, nomor satu itu TikTok. Nah itu ini salahnya TikTok sih, masuknya itu ke sini, masuk ke Indonesia itu dengan joget-joget, makanya orang anti sama TikTok. Jadi kayaknya kalau download TikTok itu sama dengan alay gitu. Ya nggak sih? Aib. Sama dengan alay. Nah cara masuk yang salah jadinya menentukan citra ke ini juga jadinya salah gitu. Nah dari situ kami coba ini mungkin
akhirnya kami biasa lah kalau ngomong software development itu biasa. Nah ini kami per tahun 2023 ini mencoba menanggapi itu, wah ini ada TikTok ya kan. Ini teknologi yang keren banget, algoritmanya itu keren banget. Yang ini kalau misalkan dimanfaatkan oleh desa, entah itu usaha desa dan bahkan orang-orang yang ada di desa, ini bisa keren banget. Karena apa? Orang mandi lumpur aja bisa jadi duit gitu kan. Orang mau tidur aja bisa jadi duit gitu kan. Nah, di sini tuh TikTok itu salah satunya misalkan ya, saya kan pengen ngobrol yang sektor ekonomi dulu. Salah satu fokusnya itu adalah misalkan di TikTok Shop. Tadi kan udah disinggung juga. Sekarang mau belanja pun sudah ada di online kan seperti itu. Nah, yang di TikTok Shop ini saya coba maksimalkan. Jadi per tahun ini juga kami membuka studio ada di Puri Hijau. Itu fokus memang ngurusin tentang dunia per-TikTokan gitu. Pokoknya dunia konten sih lebih ini tepatnya. Jadi salah satu yang fokusnya itu TikTok. Itu kami memfasilitasi ada banyak UMKM yang ada di desa, termasuk UMKM yang ada di Purwokerto, di HIPMI dan Rotary yang tergabung di situ ya. Itu bagaimana membuat mereka itu supaya punya salah satunya itu akun seller TikTok. Nah gimana caranya kita mau nyari kan? Kita tadi si Mas Soeb bilang kan mau nyari apa tinggal googling. Mau nyari FPCMDes itu contoh-contoh apa tinggal googling kan. Gimana kalau misalkan kita nggak pernah naruh informasi itu, orang kalau mau mencari kan nggak ada, karena memang belum ditaruh informasinya. Nah di situ akhirnya saya mencoba, yaudah deh kita buat ini supaya di online salah satunya itu saya taruh di TikTok. Dan itu efeknya itu luar biasa sih bagi para UMKM ini. Karena di TikTok itu kan menghasilkan uangnya itu ada banyak ya, dan kita ini ya tinggal manfaatkan aja gitu maksud saya, tinggal manfaatkan aja. Jadi naruh seller bisa jualan di TikTok, semua administrasi toko online semua lengkap lah, pembayaran, keamanan itu semua sudah lengkap, jadi nggak ada yang namanya tipu-tipuan lagi. Nah di situ teman-teman di desa itu bisa salah satunya manfaatkan TikTok ini. Nah ketika jualan, nah prinsip karena saya ini walaupun main ke desa tapi kan udah mulai ini ya berdagang dan kumpulnya sama teman-teman pengusaha. Itu saya dapat ilmunya seperti ini. Kalau misalkan kita mau istilahnya uangnya banyak kayak gitu kan, ya kita harus sedekat mungkin sama pasar, logikanya kan gitu. Kalau pasar kita ada di online, ya jangan sampai kita cuma jualan offline. Sebisa mungkin kita harus hadir ada di online, harus mudah diakses lewat smartphone. Mau nyari apapun harus semudah itu. Kalau misalkan sekedar punya website, terus websitenya misalnya nggak responsif dan susah dibaca pun itu kan juga susah gitu. Nah seperti itu sih waktu itu prinsip kami. Jadi harus sedekat mungkin sama pasar. Nah pasar sekarang itu salah satunya itu ngumpul semua di TikTok, mau tua muda bahkan yang Gen Z pun itu semua ada di TikTok. Jualan lah di situ, jualan lah di TikTok kayak gitu kan. Nanti di situ bisa dapat gift, dapat live, langsung jualan. Langsungnya seperti lapak aja di pasar. Cuma lapaknya kita itu kan bisa jadi kayak bikin studio simple aja gitu kan. Di belakang produknya kita jualan aja di depan smartphone kita. Seperti itu sih. Itu kalau misalkan solusi ininya ya, solusi simpelnya yang ditawarkan di desa. Waktu itu saya berpikirnya gitu. Karena ini sudah saya uji coba per tahun 2023 ini. Itu banyak pengusaha-pengusaha seperti batik, pengusaha dari distributor Unilever, bahkan itu di studio kami itu kami fasilitasi. Nah tadi kan di sini juga ada ya Pak Warto ya, ada studio juga ya. Mungkin bisa membantu juga para mahasiswanya ini kan mereka ini udah auto smartphone lah, udah akrab banget itu sama HP gitu lah. Nah itu bisa mungkin salah satunya membantu seperti itu. Jadi ke desa-desa bagaimana buat supaya produk-produknya ini bisa tampil di internet. Seperti itu kalau misalkan saya bicara yang ekonomi ya. Kalau yang tentang administrasi jelas ada administrasi pelayanan publik lokal itu ya dari dulu itu kami menyuarakan salah satunya itu sistem informasi desa ya. Di Undang-Undang Desa kan pasal 86. Kalau kata Soeb kan apal pasal 86 aja nggak apa-apa ya. Sebelum direvisi itu ya kayaknya bisa nggak tahu. Jadi pasal 8 itu kan salah satunya membahas tentang sistem informasi desa ya kan. Nah itu sebenarnya bisa sangat membantu desa ya dengan beragam warna yang ada di desa, dengan para pengembang IT yang juga beragam dari Aceh sampai Papua. Mereka punya kelokalannya
masing-masing dalam menerjemahkan tentang sistem informasi desa itu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih.